Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tema bagian yang kedua adalah Tuhan yang memampukan kita. Di dalam Keluaran pasal yang Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-10, di sana dia berkata, "Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak pun, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika Tuhan memilih dan mengutus seseorang, Dia juga yang akan menyertai dan akan memperlengkapi supaya ia mampu melakukan kehendak-Nya tersebut. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 21, untuk itulah Tuhan kembali meyakinkan Musa dan memberikan pengertian siapa dirinya, yaitu Allah yang tidak pernah berubah. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ini dia berkata, "Aku adalah Aku." Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, kita tahu bersama kalau Tuhan panggil kita, baik kita terlibat di dalam pelayanan, baik pun kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di mana saja, khususnya di gereja lokal, sekecil apapun mungkin kita seperti Musa, bisa saja berdalih bahwa saya tidak pandai bicara. Tetapi ada hal yang kita punya. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Ya, Musa mungkin berkata, saya tidak bisa berkata-kata. Dahulu saya tidak bisa. Tetapi kita tahu bersama bahwa ketika kita punya niat, kerinduan untuk menyukakan hati Tuhan, bahkan supaya kehidupan kita bertambah-tambah di dalam Tuhan, maka Allah akan memperlengkapi kita dengan kuat kuasa-Nya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah Aku." Nah, Allah yang tidak berubah terhadap janji dan rencananya. Tidak cukup di situ, saudara-saudara. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15 sampai 16 dia berkata, Tuhan juga akan memberikan petunjuk dan langkah-langkah yang harus dilakukan Musa. "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua." Nah, sudah kita lihat di sini, saudara. Kembali Allah menyatakan diri. Mungkin kita tidak seperti Musa, berbeda sikonnya. Tetapi kadangkala, saudara-saudara, firman Allah itu datang kepada kita, mengingatkan kita melalui traktat, melalui renungan pagi, melalui seorang hamba Tuhan, gembala sidang, untuk mengingatkan kita. Itu loh. Supaya apa? Supaya kita selalu fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, Tuhan juga akan mendemonstrasikan kuasa-Nya langsung di depan Musa, agar ia benar-benar percaya akan pernyataannya. Musa diperintahkan melempar tongkatnya dan ke tanah dan akhirnya menjadi ular. Juga saat Tuhan memerintahkan Musa memasukkan tangannya ke dalam baju, maka tangan Musa terkena kusta. Apalagi yang kurang? Nah, mungkin selama ini saudara-saudara, ketika kita mengevaluasi, ya, bagaimana kita telah melewati banyak sekali tantangan, persoalan, ya, dari waktu ke waktu, kita bisa melewati semuanya itu. Dan itu adalah merupakan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan hanya karena satu hal yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan kuasa Tuhan, ya, lupa akan keberadaan Tuhan untuk menolong kita sebagai anak Tuhan. Ya. Hari-hari kalau kita juga sehat, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Nah, di bagian yang Tuhan yang memampukan, di bagian yang pertama, di situ ada dua poin. Nah, ini poin yang ketiga. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan,
Ya, alasan Musa bagian yang ketiga adalah Musa kurang fasih bicara. Ayat 10 dan dari Keluaran 4. Musa kembali berdalih, tidak pandai bicara di depan banyak orang, menyatakan ketidaksiapan terhadap panggilan Tuhan. Bukankah kita juga sering mengelak seperti itu ketika diminta melayani Tuhan? Saudara-saudara, Musa punya alasan, saya kurang fasih. Ya, jangan sampai saudara-saudara kita memiliki karakter seperti Musa yang memiliki alasan-alasan. Kita hanya menerima berkat, perhatian Tuhan, kasihan saya, itu tidak salah. Ya, tetapi saudara-saudara, ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan panggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya tidak bisa berkhotbah, tapi hal yang lain kan saudara bisa. Itu sebabnya saudara-saudara, di sini dikatakan kembali di ayat ini, dia katakan, ya, sampai Musa tidak bisa mempunyai kesediaan untuk melayani karena alasan-alasan tadi. Bukankah kita juga sering mengelak seperti ini? Mungkin disuruh bersaksi di depan mimbar saja rasanya kaki sudah gemetar. Tetapi Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Keluaran pasal 4 ayat 11. Tuhan semakin gerang terhadap Musa. Tuhan marah kepada Musa. Ya, padahal sudah banyak pertolongan Musa alami, sama halnya dengan kita. Ya, kita sudah mengalami berkat Allah, tetapi selalu ya dengan alasan kurang sehingga kita tidak lagi melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, ya, untuk kita menyukakan hati Tuhan dengan alasan tadi. Maka Allah marah kepada Musa. Allah juga marah kepada kita yang tadinya kita punya kebiasaan untuk melayani Tuhan, mempersembahkan satu persembahan kepada Tuhan, mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Tapi karena alasan-alasan, kita juga tidak akan lagi melakukan. Nah, Tuhan marah ya, kepada Musa. Nah, saudara-saudara, dia berkata, Tuhan semakin geram terhadap Musa saat ia berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kuutus. Musa berkata, orang lain aja, saya tidak perlu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, dalam Korintus 4 ayat 13 tadi, ya, walau pada akhirnya Musa sadar atas panggilan itu dan taat, dalam hidup ini kita menghadapi dua pilihan, taat kepada Tuhan atau tidak taat. Itu saja, tidak ada alternatif lain. Jadi sekali lagi, ya, di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13, walaupun pada akhirnya Musa sadar atas panggilannya itu dan taat, dalam hidup ini sekali lagi kita menghadapi dua pilihan, taat kepada Tuhan atau tidak taat. Itu saja, tidak ada alternatif lain. Jadi saudara-saudara, jangan pernah merasa tidak mampu lalu kita menolak panggilan Tuhan, tawaran Tuhan, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dia yang akan menyertai kita dan menuntun kita kepada hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kita kekuatan. Amin.